lagi bersama kami di Newsline pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami karena saatnya kita akan membahas trending topik Newsline yang kedua bertepatan dengan hari ini yaitu Hari Anak. Jadi pemirsa, setiap tanggal 23 Juli Indonesia memperingati Hari Anak Nasional. Dan tanggal 23 Juli ini dipilih karena diselaraskan dengan pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak di tanggal 23 Juli 1979 oleh mantan Presiden Soeharto. Pemirsa. Betul. Jadi Hari Anak Nasional tentunya bukan hanya sekedar dirayakan ya, namun juga sebagai pengingat bagi masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak anak ya, dan juga berdasarkan pedoman Hari Anak Nasional 2024, tema utama peringatan Hari Anak ke-40 tahun 2024 ini adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Dan dalam tema ini ada 6 subtema yang dimuat ya. Oke, jadi pemirsa diantaranya ada anak cerdas berinternet sehat, suara anak membangun bangsa, Pancasila di hati anak Indonesia, pengasuhan layak untuk anak, dan anak merdeka dari kekerasan, perkawinan anak, dan juga stunting. Nah, peringatan Hari Anak Nasional selalu dirayakan dengan berbagai acara setiap tahunnya. Salah satunya seperti yang digelar di Istora Papua Bangkit Jayapura yang tadi sudah kita saksikan bersama ya. Presiden dan Ibu Negara juga ikut menghadiri acara ini dengan memakai topi rumbai khas Papua. Presiden dan Ibu Negara menyapa anak-anak yang hadir di acara dimulai dengan kuis, kemudian ada soal penjumlahan hingga pengetahuan umum. Bahkan Presiden mengungkapkan dirinya tidak berpidato pada peringatan Hari Anak Nasional karena menurutnya Hari Anak adalah hari untuk bermain dan juga bersenang-senang. Nah, ini dia kita lihat ya peringatan Hari Anak Nasional di Jayapura yang berlangsung pada hari ini. Bagaimana anak-anak terlihat sangat antusias bahkan mengunjungi Presiden Joko Widodo nih. Meriah sekali ya, tadi ada beberapa kuis pertanyaan yang disampaikan oleh Presiden dan juga termasuk mengetes kemampuan anak-anak untuk menghafal Pancasila ya, Jessica. Iya, dan pemirsa dalam kesempatan ini Presiden juga memberi tantangan hafalan Pancasila dan meminta anak-anak yang hafal untuk maju ke depan panggung. Dan tantangan Presiden pun disambut oleh anak-anak yang hadir dengan antusias langsung berebut maju dan memadati area depan panggung. Akhirnya Presiden pun menginstruksikan supaya anak-anak yang hadir untuk balik lagi duduk ke tempat masing-masing. Baru maju, kembali ke tempat dulu. Kembali ya, langsung ya. Pancasila, 1. Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 keadilan sosial bagi seluruh. Pancasila. Anak-anakku semuanya, kalau pas di situ mudah. Tapi kalau sudah di dekat Pak Jokowi gini grogi. Jadi nggak boleh ditertawai. Ini pasti bisa, Sisilia. Coba diulang. Pancasila, 1. Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 keadilan persatuan Indonesia, 4 keraton yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penguatan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa kan? Oh, saking antusiasnya dan juga deg-degannya dia harus menyebutkan 5 sila. Dia sampai salah dulu ya awalnya, tapi ternyata setelah Presiden menyampaikan mungkin karena deg-degan, setelahnya dia bener loh dari 1 sampai 5. Biasa itu namanya demam panggung kan bisa terjadi apalagi dialami oleh anak-anak. Nah, kita akan bahas lagi pemirsa. Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham ini memberikan pengurangan masa pidana kepada 1.138 anak binaan di seluruh Indonesia. Dan pengurangan masa hukuman ini diberikan bertepatan dengan Hari Anak Nasional 2024. Nah, ini pun besaran pengurangannya masa pidana bagi anak binaan juga bervariasi pemirsa. Mulai dari 1 hingga 6 bulan. Dan di momen Hari Anak Nasional ini yang juga harus dilestarikan yaitu adalah apa? Lagu anak. Nah, Jessica, kalau kita ngomongin soal lagu anak, di zaman saya kecil ya, nih anak-anak milenial ini ya, itu ingat sekali bahwa lagu-lagunya ini masih teringat ya ketika saya sudah dewasa sekarang.
artisnya banyak gitu ya, katakanlah ada Cikita Medi, kemudian Joshua, ada Tina Tun, ada juga trio Kuek-Kuek, ini banyak sekali. Dan ternyata dari lirik-lirik lagunya itu mereka menanamkan nilai-nilai yang sangat positif ya. Kemudian ada juga bisa apa ya, seperti memberikan karakter tersendiri bagi anak karena lirik-liriknya itu bisa memberikan pelajaran dan juga menanamkan nilai moral, Jessica. Jadi juga memberikan edukasi ya, selain juga memberikan hiburan dan juga menjadi wadah untuk berekspresi dari anak-anak itu sendiri. Tapi sayangnya kenapa ya kok sekarang nggak sebanyak dulu ya? Nah itu dia, itu yang menjadi pertanyaan bersama tentunya. Padahal secara psikologis anak-anak ini penting bisa mendapatkan lagu anak sesuai usianya. Yang sekarang bisa dikatakan mungkin ya sudah mulai langka ya lagu-lagu anak berbahasa Indonesia. Banyak lagu-lagu anak yang berbahasa Inggris kan, tetapi anak-anak lebih mudah menangkap dengan menggunakan bahasa ibu mereka, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kita lihat lagi pemirsa, hiburan lagu anak ini biasanya menyimpan pesan dan pembelajaran yang baik bagi anak. Jadi bayangkan ya, kalau misalnya anak-anak mendapatkan lagu-lagu orang dewasa, kan sekarang banyak ya. Banyak banget. Anak-anak tuh justru sekarang covernya lagu-lagu dewasa sih. Yang berbau cinta-cintaan. Nah, yang itu dia. tidak sesuai ya dengan usia TK, SD yang ternyata terkontaminasi dengan hal-hal seperti itu. Ini sangat disayangkan begitu ya, dan sepertinya kita butuh semarak penyegaran untuk lagu anak bisa kembali berkembang di era sekarang ini. Kangen sekali sebetulnya kalau mendengarkan lagu-lagu anak dan kembali ke masa lalu gitu ya, supaya bisa saat ini bisa berkembang lagi lagu-lagu anak. Caranya seperti apa ya? Nah itu dia sih yang perlu kita tanyakan, kenapa sih sekarang sudah berkurang dan gimana caranya supaya lagu anak bisa kembali eksis seperti masa dulu. Surprise untuk pemirsa, saat ini kita akan berbincang langsung dengan mantan penyanyi cilik Anda pasti kenal di zamannya sama seperti saya. Ini ada Agustina Hermanto atau yang biasa dikenal sebagai Tina Tun. Tina, apa kabar? Hai, apa kabar? Tina yang dulu dikenal dengan lagunya Bolo-Bolo itu ya, zaman saya tuh. Membekas waktu banget kecil. loh sampai Iya. sekarang. Ayo, seru banget. Tina, ini kan Hari Anak Nasional ya. Apa kesannya yang ingin Tina sampaikan, terutama menyoroti lagu-lagu anak ya di Hari Anak Nasional saat ini? Ya, yang pastinya selamat Hari Anak Nasional untuk seluruh anak-anak di Indonesia, gitu ya. Temanya kan semua anak terlindungi gitu ya. Jadi mudah-mudahan juga hak semua anak terlindungi dari pendidikan, dari gizinya, dari semua hak-haknya, termasuk juga untuk mereka mendapatkan entertainment atau lagu-lagu yang sesuai dengan umurnya gitu. Karena sekarang ini kan dengan adanya digitalisasi dengan TikTok, segala platform gitu ya, YouTube dan lain-lain, itu kan semua bisa mengakses gitu ya. Nah mereka itu akhirnya karena nggak ada materi anak-anak, akhirnya mengakses lagu-lagu orang dewasa misalnya, seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan ke depan ini industri lagu anak ini sebenarnya udah dibahas berapa kali sih ya. Bahkan kita sebagai mantan penyanyi cilik juga pernah punya save lagu anak, selamatkan lagu anak. Sudah mulai sih beberapa anak-anak ini bikin lagu gitu kan tentang anak gitu. Tapi balik lagi kan harus ada yang mensupport secara besar gitu ya, bukan hanya pelaku industrinya aja, tapi dari pemerintahan juga, dari stasiun TV-nya mungkin, dari radio, dari platform gitu. Iya Tina, kalau menurut Anda eksistensi dari lagu anak-anak saat ini seperti apa sih? Apakah benar-benar sudah redup atau sebetulnya kita saja nih yang kurang mendapatkan exposure dari lagu anak-anak zaman sekarang? Sebenarnya kalau dibilang berkarya itu sebenarnya banyak loh gitu. Kayak sekarang anak-anak itu banyak yang bikin lagu anak gitu ya. Bahkan kayak aku aja sering misalnya dijadiin kayak juri untuk lomba cipta karya lagu anak, terus anak-anak berlomba dan lain. Cuman memang vibe-nya aja yang belum besar gitu. Beda sama era waktu 90-an, itu waktu ya ada Tina Tun, Tasya, Joshua, terus Trio Kuek-Kuek dan lain-lain. Itu kan exposure-nya besar. Bahkan dulu aja video klip aku itu bisa pagi, siang, malam gitu ya. Itu bisa ada di TV gitu. Nah sekarang meskipun pada berkarya, tapi exposure-nya kurang, akhirnya ya di kalangan-kalangan tertentu aja. Jadi makanya balik lagi ya susah juga, namanya industri kan kadang juga misalnya kayak TV mau nayangin satu
tayangan anak gitu. Tapi di sisi lain yang satunya sinetron, yang lainnya akhirnya nggak bersaing, akhirnya di drop juga. Jadi butuh ada satu mungkin ya ada kebijakan juga atau regulasi bahwa jam segini sampai jam segini misalnya tayangan TV atau untuk kayak platform tertentu itu harus untuk anak-anak misalnya kayak gitu. Jadi ya bersaingnya juga kan sehat. Jadi balik lagi harus kerjasama semua stakeholder. Ya jadi kalau dulu itu kan exposure-nya tuh dari media yang memang benar-benar menayangkan ya berkali-kali begitu ya, disupport juga oleh televisi kala itu. Nah waktu itu Tina juga sempat ngobrol ketemu ya dengan mantan penyanyi cilik begitu ya. Itu seperti apa sih pembahasannya Tina mengenai lagu-lagu anak ini? Memang kan perlu kolaborasi kerja bersama ya antara artis, pebisnis musik dan juga pecinta industri musik tanah air begitu ya untuk bisa menggaungkan lagi lagu anak di Indonesia. Ya, jadi waktu itu sebenarnya mantan penyanyi cilik itu kita tergabung dalam Selamatkan Lagu Anak, ceritanya Save Lagu Anak nih gitu ya. Sebuah perkumpulan mantan artis cilik, di situ juga bukannya era 90-an aja, bahkan ada yang baru-baru juga kita ajak, yang bahkan era yang di bawah 90-an, di atasnya lagi gitu ya, ada yang 70-an, 80-an itu kita ajak juga, dan kita komitmen di situ bikin satu campaign gitu loh. Campaign itu berjalan dari 2016-an. Cuma balik lagi ya itu karena supportnya itu harus secara masif juga gitu. Kalau jadi waktu itu sempat hype tuh 2016, 17, tapi setelah itu ada festival pun nyanyiin lagu anak misalnya dan lain-lain. Tapi ya redup lagi gitu loh. Jadi nggak bisa konsisten karena ya itu karena hanya pihak tertentu yang mensupport gitu loh. Sedangkan namanya untuk membangun itu kan harus konsisten, harus fight-nya besar, harus viral lah ibaratnya kalau zaman sekarang gitu ya, dan didukung oleh semua pihak gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih ke belakang ini ya dengan ada Hari Anak Nasional gitu ya. Jadi bukan hanya anak-anaknya aja nih gitu ya yang mikirin karya-karyanya, tapi justru orang-orang dewasa ya pebisnisnya, pemerintahnya, terus kita sebagai pecinta musik anak gitu, itu semua juga harus ikut kontribusi gitu. Iya Tina, tapi menurut Anda nih sebagai mantan penyanyi cilik, apakah industri rekaman saat ini masih banyak yang memproduksi lagu anak? Kalau sebenarnya gini, kalau zaman dulu itu kan pas kita mau nyanyi lagu itu harus album pertama. Harus bikin 10 lagu, cari produser, cari pencipta lagu dulu, produser. Terus kita harus ngiklanin, harus nitip video klip dan lain-lain. Nah kalau sekarang itu sebenarnya bikin musik itu tinggal single gitu ya, nggak perlu bikin album yang seabrek-abrek banyaknya, terus biaya produksinya besar, video klipnya harus gimana. Kalau zaman dulu kan ada standar-standarnya, kalau sekarang kan ibaratnya bisa aja gitu loh, bikin lebih simple ibaratnya seperti itu. Tapi balik-balik lagi banyak yang bikin tapi tidak disupport dan tidak secara pasar juga nggak terlalu vibe, ya pasti tidak akan besar seperti yang viral-viral gitu. Bahkan kan yang viral sekarang itu misalnya anak-anak nyanyi atau jogetnya kayak orang dewasa misalnya gitu. Jadi ya kesadaran itu juga perlu sih gitu ya, bagi kayak kita juga semua nih masyarakat gitu ya, untuk support juga nih anak-anak yang memang betul-betul nyanyiin lagu anak untuk anak-anak. Jadi balik lagi ini dari edukasinya, sosialisasinya juga ini kelihatannya nggak terlalu kompleks, tapi sebenarnya kalau dibedah tuh ini butuh satu wadah, butuh perjuangan juga nih untuk mencapai itu gitu. Maksudnya mencapai era-era waktu kayak mantan artis cilik waktu dulu kan yang vibe banget gitu, sampai semua anak bahkan orang tuanya nyanyi lagu anak. Tapi kalau menurut Tina di era sekarang masih ada nggak sih musisi yang memang fokus atau concernnya terhadap lagu anak begitu ya, untuk bisa mengembangkan kembali misalnya agar lagu anak ini bisa kembali eksis, mengingat mirisnya sekarang anak-anak menyanyikan lagu orang dewasa kan. Seperti apa kalau yang Tina dengar dari lingkungan sekitar? Sebenarnya ada gitu, apalagi kan. Nah balik lagi, tapi vibe-nya itu kalau mungkin Tina sendiri kan ada di lingkungannya teman-teman mantan artis cilik misalnya gitu kan, di lingkungan musik. Jadi aku dengar gitu, oh ini ada yang lagi bikin produksi ini, kita minta bantu promo ya, ayo kita support habis gitu. Cuman
yaitu naik ke permukaannya itu tidak sebesar pada saat kita dulu. Nah, mungkin juga kan namanya musik itu kan it's a showbiz juga gitu, bahwa ketika karya itu tidak terlalu vibe atau menarik ya pasti produser dan lain-lain juga tidak akan sekonsen itu. Jadi balik lagi ya harus ada ya peran pemerintah juga di sini penting gitu. Misalnya untuk ada kebijakan bahwa berapa persen misalnya yang diproduksi oleh produsen musik itu harus ada konten anak-anak misalnya seperti itu. Ya kalau nggak diatur kan pasti juga semua pasti ngikutin pasar kan gitu ya, lagi heboh apa misalnya musik-musik DJ ya pasti kan DJ gitu loh, bukan yang anak-anak. Bahkan sebenarnya aku pernah bilang loh sama teman-teman Save Lagu Anak, genrenya tuh bisa apa aja loh, mau DJ, mau house music, mau rock atau apa, tapi liriknya. Terus videonya, terus kemasannya apa segala macam itu untuk lagu anak, mungkin itu bisa naik gitu. Cuman balik-balik lagi ada beberapa juga yang sudah mencoba gitu, tapi vibe-nya Baik. Oke, masih banyak PR ya untuk kembali membuat lagu anak ini eksis kembali seperti sedia kala, dan juga diperlukan peran dari berbagai stakeholder ini untuk kembali membangkitkan lagu anak-anak. Terima kasih Tina Tun, mantan penyanyi cilik sudah bergabung bersama kami di Newsline Metro TV. Salam bolo-bolo. Sukses terus untuk Tina Tun yang sudah kembali mengingatkan kita tentang lagu-lagu anak ya pada zaman yang seharusnya bisa kembali eksis lagi sekarang. Dan Hari Anak Nasional ini menjadi pengingat kita bersama ya untuk peduli terhadap anak-anak dan juga bisa membangkitkan lagu anak Indonesia. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.